Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas lebih dalam bab 30 dari materi Anda. Judulnya menarik, menukar kekayaan Wall Street dengan janji sebatang pensil. Oh iya, kisah Adam Brown ya? Betul, pemuda yang bisa dibilang meninggalkan karir finansial yang sangat menjanjikan. Hanya karena sebuah ide yang muncul dari pertemuan sederhana dan modalnya pun cuma $25 awalnya. Persis. Nah, misi kita hari ini nih, kita coba bongkar gimana sih Brown ini memakai kekuatan cerita personal buat bangun Pencils of Promise. Dan menginspirasi perubahan yang luar biasa gitu ya. Mari kita bedah. Ini contoh yang bagus banget ya, tentang bagaimana satu momen pencerahan personal itu bisa jadi pemicu gerakan global. Kita akan lihat bagaimana narasi cerita itu tadi ternyata bisa jadi alat yang jauh lebih kuat dari sekedar data atau logika untuk menggerakkan orang lain. Apalagi untuk kebaikannya. Betul, untuk bertindak demi kebaikan. Bab ini kan menyoroti kontras yang tajam ya. Adam Brown ini lulusan Brown University, oke? Karirnya mapan di private equity. Tapi kok gelisah dia? Ada sesuatu yang kurang gitu ya. Iya, terus ada momen kunci waktu dia di India. Bisa ceritakan sedikit soal pertemuan dia dengan anak jalanan itu? Iya, momen krusial itu. Jadi, dia tanya ke seorang anak jalanan, apa sih yang paling kamu inginkan di dunia ini? Dan jawabannya? Mengejutkan. Bukan mainan, bukan uang, tapi sebatang pensil. Wow, pensil. Momen itu mengubah segalanya buat Brown. Dia ngelihat pensil itu bukan cuma alat tulis biasa, Tapi, kayak kunci gitu. Kunci menuju dunia kemungkinan buat anak itu. Pengalaman singkat ini jadi founding story yang kuat banget buat Pencils of Promise. jadi bukan sekedar anekdot ya, tapi benar-benar inti misinya. Persis. Nah, bab ini juga ceritakan banyak orang di sekitar Brown mikir keputusannya ninggalin Wall Street itu ya nggak rasional lah, gila mungkin ya. Iya, pasti dianggap aneh ya. Tapi Brown kayaknya nangkap sesuatu yang lebih dalam soal persuasi. Dia mulai Pencils of Promise itu modalnya cuma $25. Benar-benar dari nol. Iya, dan bab ini menekankan gimana setelah itu dia sangat bergantung pada storytelling. Dalam ribuan pitch penggalangan dana, Dia sadar banget ya. sadar banget untuk menggerakkan orang, apalagi untuk nyumbang ke anak-anak yang mungkin nggak akan pernah mereka temui, hubungan emosional itu ya segalanya. Itu kuncinya. Kuncinya di situ, bukan soal hitung-hitungan rasional buat donatur, tapi soal kena di hati. Nah, di sini bagian yang menarik banget nih. Bab ini mengutip riset neuroscience dari Paul Zak. Ini ada dasar ilmiahnya ternyata ya. Tepat sekali. Riset Zaka ini menunjukkan kalau cerita yang digerakkan oleh karakter, apalagi yang punya dramatic arc, Maksudnya alur cerita yang ada perjuangannya gitu ya. Dari susah jadi berhasil. betul, perjuangan menuju kemenangan lah istilahnya. Nah, cerita semacam itu bisa memicu pelepasan oksitosin di otak. Oksitosin. Hormon apa itu? Hormon yang sering dikaitkan dengan empati, rasa percaya, dan kemauan untuk membantu. Oh, jadi cerita Brown, baik kisah hidupnya atau kisah anak-anak yang dia bantu, itu secara efektif nyentuh pusat emosi pendengarnya ya? Benar, bukan cuma pusat rasionalnya aja. Ada kutipan Brown yang bagus di bab ini. Apa itu? Dia bilang, pusat rasional membawa kita pada kesimpulan, pusat emosional membawa kita pada tindakan. Kena banget kan? Wah, dalam sekali maknanya. Logika bikin kita paham, tapi emosi yang bikin kita bergerak. Persis. Bab ini juga ngasih contoh konkret soal video pendek yang direkam Brown di Laos. Pakai kamera saku sederhana katanya. Iya, video itu. Kok bisa efektif banget video itu? Padahal kualitasnya biasa aja. Nah, justru itu, keasliannya. Video itu kan nampilin calon siswa perempuan pertama sekolah Pencils of Promise di sana. Kualitasnya nggak tinggi, tapi rasanya tuh mentah, personal. Kayak kita lagi nyaksiin momen itu langsung. Jadi terasa dekat gitu ya? Iya, dan bab ini cerita, Brown sering muter video 40 detik itu, terus langsung nunjukin foto kelas yang udah jadi beberapa bulan kemudian. Perbandingan sebelum dan sesudahnya itu ya? Betul, perjalanan emosional sebelum dan sesudah ini kuat banget dampaknya. Ini bukti kalau narasi visual yang otentik, meskipun sederhana, seringkali lebih efektif daripada data atau grafik yang dipoles rapi. Dalam membangun koneksi dan mendorong tindakan ya? Tepat. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kisah Adam Brown di bab 30 ini nunjukin kekuatan yang luar biasa ya, dari cerita personal yang autentik.
Bahwa meninggalkan jalur aman demi sebuah panggilan hati, terus berani membagikan kisah perjuangan dan pencerahan itu bisa jadi katalis perubahan besar. Benar. Intinya sih, koneksi emosional itu seringkali jadi kunci untuk menggerakkan orang, apalagi dalam dunia filantropia. Dan ini juga memunculkan pertanyaan penting buat kita renungkan bersama ya. Momen pensil apa nih yang mungkin pernah atau akan Anda alami? Maksudnya? Pengalaman personal apa dalam hidup Anda yang mungkin kelihatan kecil tapi bermakna dalam, yang kalau dibagikan sebagai cerita, bisa menginspirasi orang lain? Atau bahkan jadi misi hidup kita sendiri ya? Bisa jadi. Cerita itu kan bukan cuma tentang masa lalu, tapi bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk membentuk masa depan kita.